Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Universitas Bengkulu mengenai penegakan hukum dalam menghadapi masalah penyebaran hoaks di Indonesia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maisa Fania Farabila dengan NPM C1B02003. Saya Ridho Ramadhani dengan NPM C1B024151. Saya Aisyah Nurlaili dengan NPM C1B024084. Saya Aditya Suryanto dengan NPM C1B024142. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dengan siapa, Kak? Irfan. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Menurut Anda tuh bagaimana masyarakat tuh memilih informasi tersebut tuh benar atau salah? Nah, kalau menurut saya pribadi, bagaimana masyarakat itu bisa memilah apakah informasi itu benar atau tidak, itu yang pertama kita harus melihat siapa yang membagikan informasi tersebut, bibit bobot siapa yang membagikannya. Seperti yang terkenal itu adalah media CNBC. Kalau media besar, insya Allah akurasi dari apa yang diberitakan atau yang disampaikan itu benar. Nah, dan yang kedua itu kita bisa menggunakan tips dengan membandingkan informasi yang kita peroleh dan juga dibandingkan dengan informasi yang lainnya. Apakah itu berkesinambungan atau ada kepentingan sesuatu untuk menyebarkan berita hoax. Nah, itu yang kedua kalau menurut saya. Yang ketiga, kita bisa dengan menggunakan akal sehat kita. Kalau berita tersebut tidak cocok, ya udah sebaiknya berita yang hoax tersebut tidak kita telan atau kita terima mentah-mentah. Itu kalau menurut saya. Menurut Anda tuh bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita hoax di Indonesia ini? Nah, kalau untuk peran pemerintah sendiri, kalau menurut saya itu untuk mengatasi penyebaran berita hoax itu bisa seperti kalau sekarang kan ada UU ITE itu. Nah, dan juga kalau selain menggunakan undang-undang itu peran pemerintah bisa melalui yang dimana adanya literasi digital, pendidikan dan lain-lain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, sebelumnya saya izin untuk mewawancarai kakaknya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kenalin, nama aku Dea Dayu Priscilia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 24. Oke, perkenalkan Kak, aku Aisyah Nurlaili dari Manajemen Angkatan 24. Oke Kak Dea, sebelumnya aku mau tanya-tanya nih Kak tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada penyebaran hoax dan informasi palsu. Menurut Kakak, kenapa hoax dan informasi palsu itu mudah sekali menyebar, terutama pada media sosial? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Aisyah. Menurut aku ya, hoax itu mudah tersebar di media sosial karena media sosial itu kan bersifat cepat. Jadi media sosial itu selalu bergerak 24 jam. Jadi ada aja nih oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang mungkin tujuannya mereka itu berbeda-beda, tapi yang pasti tujuannya itu ke hal yang nggak baik. Jadi hoax itu juga perputarannya cepat di masyarakat Indonesia, apalagi kayak di orang-orang yang minim edukasi. Jadi hoax itu menurut aku benar-benar berdampak negatif sih. Terakhir nih Kak, menurut Kakak sejauh mana peran pemerintah khususnya Komdigi dalam menangani penyebaran hoax ini? Sepengetahuan saya ya Kak, sebenarnya Komdigi itu punya regulasi sendiri dalam penyebaran berita. Tapi kan penyebaran berita itu enggak semuanya secara resmi. Kadang itu kan ada berita atau informasi yang secara ilegal yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab itu disebarkan dengan gampang melalui, ya kita ketahui sendiri, melalui sosial media. Komdigi itu sebenarnya udah menjalankan tugasnya, tapi kayak untuk mengedukasi masyarakat untuk mengetahui kalau ini tuh hoax, terus menindaklanjuti hoax tersebut mungkin masih kurang ya, karena kan kita ketahui juga kalau masyarakat Indonesia itu emang
dasarnya gimana ya, gampang menerima informasi yang disebarkan terus menerus kan. Kayak contohnya gini, misal ada grup WA, di grup WA itu grup WA keluarga, kayak ayahnya atau ibunya yang menelan informasi mentah-mentah, menyebarkan berita hoax, terus anaknya ini menyebarkan lagi ke temannya, itu kan kayak merugikan kan sebenarnya dari pihak manapun. Kalau menurut aku Komdigi itu harus benar-benar menindaklanjuti dan mengusut kembali berita-berita atau informasi yang akan disebarkan. Sekian hasil wawancara yang kami jumpai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.